Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai tata surya ya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, next di sini kita akan masuk ke materinya ya, mengenai tata surya. Nah, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya ya mengenai apa sih tata surya itu, bagaimana sih tata surya itu, kenapa ada tata surya itu ya kan? Pasti apalagi yang belum mempelajari sebelumnya ya, pasti banyak bertanya-tanya lah ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tata surya. Jangan di skip-skip ya teman-teman, agar nggak ketinggalan semua video-videonya. Jadi teman-teman bisa memahami video ini dengan baik ya. Oke, di sini ada tata surya. Tulisan dari tata surya itu ya, bukan tata suryanya yang ada, tapi tulisan tata surya dan materi tata suryanya ya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan materinya secara baik ya jika ingin mengerti mengenai apa itu tata surya. Oke, next di sini ada materi mengenai tata surya. Oke, di sini sudah kentara ya, dari materinya bisa kita lihat, bisa kita memahami. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari dan juga benda-benda langit yang mengitarinya secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari secara langsung, terdapat benda langit yang paling besar yang dinamakan dengan planet ya. Bulan merupakan benda langit yang mengitari matahari secara tidak langsung. Bulan juga merupakan satelit alami planet yang mengitari matahari. Jadi bulan itu memiliki satelit alami planet ya untuk mengitari planet itu sendiri, seperti itu. Jadi kalian harus memahami dengan jelas bagaimana itu tata surya. Jadi kita bisa melihat pengertiannya dan bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari tata surya itu sendiri ya, seperti itu. Jadi pertama-tama harus mengetahui dulu pengertiannya ya. Oke, next ke susunan tata surya. Nah, seperti apa sih susunan tata surya itu? Pasti yang belum memahami ya, pasti bertanya-tanya mengenai susunan tata surya. Nah, di sini ada susunan tata surya. Planet-planet tidak mengorbit matahari dalam orbit berbentuk lingkaran, tetapi dalam bentuk elips ya, seperti itu. Pergerakan planet satu kali mengitari matahari dinamakan satu kali orbit atau revolusi. Panjang orbit dalam waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu revolusi semakin bertambah dengan bertambahnya jarak planet dari matahari. Ya, planet-planet ini terbagi menjadi dua kelompok, planet dalam dan juga planet luar, yang dipisahkan oleh sabuk asteroid yang mengandung jutaan batuan ruang angkasa ya. Jadi di sini juga kita akan membahas mengenai susunan planet-planet pada sistem tata surya ya. Kita akan membahas mengenai planet-planet ya ke slide selanjutnya ya, seperti itu. Jadi seperti ini susunan dari tata surya. Mengenai apa sih itu susunannya? Nah, di sini sudah terjawab mengenai susunannya. Jadi planet-planet itu ada dua kelompok, ada planet dalam dan juga planet luar yang harus kita bisa bedakan ya, seperti itu. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai
planet itu sendiri ya, seperti yang kita katakan tadi sebelumnya. Oke, next. Di sini ada pembahasan mengenai tata surya ya. Pasti kita butuh pembahasan mengenai tata surya itu sendiri. Membahas mengenai tata surya belum tentu perlu dibahas pula mengenai peredaran bumi dan bulan. Perihal teori peredaran bumi dan bulan telah menjadi perdebatan pada masa lampau di antara para ilmuwan. Ada yang berpendapat bahwa bumi adalah pusat tata surya dan seluruh benda langit mengitarinya. Dan ada pula yang berpendapat sebaliknya, yakni bumi mengitari matahari bersama dengan benda-benda langit lainnya. Jadi seperti yang kita ketahui ada banyak perbedaan, ada banyak pendapat dari para ilmuwan tentang tata surya itu sendiri ya. Jadi kita harus rajin-rajin lah untuk membaca dari setiap perbedaan yang diajukan oleh para ilmuwan tersebut agar dapat mengetahui dan dapat menambah wawasan. Selanjutnya, ada pula beberapa pemikiran ilmuwan yang harus kita ketahui soal peredaran bumi dan bulan dalam tata surya. Ilmuwan-ilmuwan itu ialah Claudius Ptolemy, Nicolaus Copernicus, dan Galileo Galilei ya. Ini ilmuwan yang sangat berjasa dalam sebuah penelitian tata surya ya. Oke, next di sini ada ya. Di sini ada matahari meliputi lebih dari 99% massa sistem tata surya. Tarikan gaya gravitasinya membuat sistem menyatu. Ya, seperti itu dari matahari. Kan matahari benda langit yang sangat besar gitu ya. Ya, di sini ada susunan dari planet-planet yang seperti saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai planet. Yang pertama, Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki orbit yang paling pendek dan yang paling cepat mengelilingi matahari. Ya, di sini pasti kita sudah mengetahui Merkurius merupakan planet yang sangat dekat dengan matahari. Oleh sebab itu planet Merkurius sangat cepat untuk mengelilingi matahari karena ia sangat dekat dengan matahari. Selanjutnya yang kedua ada Venus. Venus hampir satu ukuran dengan bumi. Planet ini memiliki temperatur permukaan paling panas dibandingkan dengan semua planet lainnya. Meskipun Venus bukan yang paling dekat dengan matahari, karena yang paling dekat dengan matahari kan Merkurius, tetapi Venus itu merupakan planet yang paling panas dibandingkan semua planet lainnya ya. Kemudian yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah salah satu-satunya planet yang memiliki air dalam bentuk cair dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Sebab itulah bumi dijadikan tempat kehidupan bagi makhluk hidup. Karena memang bumi merupakan satu-satunya planet yang sangat cocok, yang sangat bagus ya untuk kehidupannya makhluk hidup. Kemudian ada Mars. Planet Mars itu lebih dingin daripada bumi. Semakin jauh suatu planet di matahari, semakin dingin planet tersebut. Ya. Mars itu sudah dingin ya, sudah dingin dibandingkan dengan planet-planet yang lebih dekat dengan matahari. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter adalah planet yang paling besar dan paling masif serta berputar paling cepat dibandingkan planet lainnya. Jadi Jupiter itu merupakan planet yang sangat besar di antara planet lainnya dan perputarannya yang cepat pula, besar pula dibandingkan dengan planet lainnya. Selanjutnya ada Saturnus. Nah, seperti apa Saturnus? Saturnus merupakan planet yang memiliki sistem cincin paling besar dan luas. Cincin tersebut dibentuk oleh miliaran batuan beku yang mengitari Saturnus.
Jadi Saturnus itu merupakan planet yang memiliki cincin ya. Kemudian ada Uranus. Uranus merupakan planet yang juga memiliki cincin tapi tidak sebesar Saturnus. Uranus mengorbit matahari yang memiliki sisi kemiringan planet sebesar 98 derajat seperti itu. Jadi Saturnus dengan Uranus sama-sama memiliki cincin, tapi Saturnus lah yang paling besar dari planet tersebut. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus merupakan planet terkecil di antara keempat planet luar dan berwarna biru karena terbentuk dari gas metana. Jadi Neptunus itu merupakan planet terkecil di antara keempat planet luar. Nah, apa saja planet luar? Yaitu planet Neptunus, Uranus, Saturnus, dan juga Jupiter ya. Oke, next. Di sini kita akan membahas sedikit catatan untuk kalian semua. Di sini Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah planet-planet luar ya. Seperti yang saya katakan tadi. Ukuran raksasa-raksasa ini jauh lebih besar daripada planet-planet dalam dan sebagian besar tersusun atas gas dan cairan serta tidak memiliki permukaan yang padat. Jadi ini mengapa alasan saya tidak membahas Pluto di slide sebelumnya. Karena Pluto itu dulu dianggap sebagai planet luar, tetapi kemudian dianggap sebagai anggota sabuk Kuiper. Dan pada tahun 2006, para astronom memutuskan bahwa Pluto dikategorikan sebagai planet Katai. Nah, oleh sebab itu saya tadi tidak memasukkan ya di slide sebelumnya mengenai planet Pluto itu sendiri. Nah, seperti ini penjelasan dari saya mengenai tata surya. Jadi tata surya sangat penting untuk kita pahami ya. Oke, thank you ya bagi yang sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik, masukan, boleh ditulis di kolom komentar. Insya Allah aku balas sesuai dengan pendapat aku dan pemahaman aku sendiri ya. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.